Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Farah Muntas yang bersama Anda dalam talk show Adikarya Parlemen. Kali ini pemirsa saya sudah berada di salah satu kafe di Kota Bandung dan di samping saya sudah ada Bapak Sakbil Akbar SIP selaku anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak? Sehat. Alhamdulillah. Ini bisa Pak, karena kita sudah menjaga jarak, mungkin bisa Pak kalau bisa nanti menjawab pertanyaan saya Bapak sambil membuka maskernya ya. Ini kita sudah mendekati akhir tahun 2020 Pak. Tentu saja masyarakat Jawa Barat khususnya yang memang berada di dapil Bapak ingin mengetahui seperti apakah atau apa sajakah yang sudah dikerjakan oleh Bapak selaku anggota Komisi 1 untuk di tahun 2020 ini. Ini seperti apa Pak? Ya, yang pertama tentu kondisi ini tidak seperti biasanya, adanya sebuah persoalan pandemi yang mengakibatkan kinerja dari semua segmentasi ini cukup terhambat. Salah satunya kemarin kita sudah melalui proses pilkada yang diselenggarakan Jawa Barat dan ada suatu proses-proses yang dilalui dengan tidak seperti biasanya seperti itu. Ini kan memang banyak ya Pak kendala-kendala yang memang dihadapi, bukan hanya kita sebagai masyarakat Jawa Barat, tapi memang seluruh dunia memang menghadapi pandemi ini. Namun kalau misalnya Bapak melihat seperti kinerja-kinerja dari mitra Komisi 1 khususnya, ini seperti apa Pak? Ya, salah satunya kemarin kita menangani terkait masalah DOB, yang dimana DOB ini menjadi salah satu program pemerintah provinsi yang fokus untuk bisa segera direalisasikan. Ada beberapa yang mengajukan dari beberapa daerah, yang pertama ada Bogor, terus juga ada Cianjur dan juga Sukabumi. Seperti itu. Namun kalau misalnya di dalam pemerintahan, Bapak kan kalau misalnya mitra kerja Komisi 1, mitra kerjanya ada berarti adalah di sub juga termasuk bukan Pak? Di sub termasuk pendidik apa? Dinas Pendidikan. Oke, nah ini seperti apa Pak? Dengan adanya pemotongan anggaran yang memang dilakukan untuk refocusing atau juga relokasi anggaran di tahun 2020 karena adanya pandemi COVID-19 ini seperti apa? Ya, ini menjadi tentu persoalan di mana sistem yang sudah dilakukan oleh beberapa mitra kami menjadi terhendak, tapi dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada mitra, kita tentu memfokuskan pada program terkait masalah COVID ini yang untuk dijadikan sebuah bentuk perhatian khusus seperti itu. Nah, seperti apa sih Pak yang memang support juga apa yang dilakukan oleh Komisi 1 khususnya DPRD Provinsi Jawa Barat, apa yang memang didorong untuk benar-benar bisa menangani pandemi COVID-19 ini? Ya, kita masih fokus dalam hal ini terkait masalah bantuan COVID ini untuk bansos, yang dimana di Jawa Barat ini masalah bansos menjadi salah satu persoalan karena semua tidak merata berdasarkan segmentasi dari tingkat kesenjangan sosial masing-masing masyarakat. Seperti itu. Dari Komisi 1 Bapak melihatnya di lapangan seperti apa Pak? Ya, banyak persoalan yang krusial kayak ketidakmerataannya penerima bansos dan juga tingkat sosial yang berubah, ada yang tadinya harus menerima dan sekarang tidak, justru terbalik juga seperti bahkan itu. Ada yang orang miskin baru itu ya? Ya, ada orang miskin baru dan berbagai hal di lapangan. Oke, lalu kalau misalnya ini kan bansos sudah kembali digelontorkan kan ya Pak ya. Apa sih Pak yang memang harus diperbaiki ataupun evaluasi apa yang memang disampaikan kepada DPRD Provinsi Jawa Barat? Ya, yang pertama terkait masalah pendataan, karena banyak data-data yang tidak sesuai yang diterima oleh masyarakat tidak berdasarkan kriteria. Tentu ini menjadi salah satu concern komisi-komisi dan terutama Komisi 1 yang dimana langsung meninjau dan melihat yang terjadi di lapangan di beberapa dapil, dan tentu kami turun di situ berdasarkan dengan mitra-mitra kerja komisi. Oke. Lalu kalau misalnya ini kita baru-baru saja nih Pak, Indonesia sih ya Pak, baru saja melakukan pilkada serentak ya Pak ya. Dan untuk di Jawa Barat sendiri ada 8 kabupaten kota yang melaksanakan pilkada serentak. Komisi 1 melihat ataupun evaluasi dari Komisi 1 seperti apa Pak dengan pilkada serentak di tengah pandemi COVID-19? Ya, dulu ketika belum adanya pandemi kita bisa melakukan kampanye secara terbuka, tetapi dengan adanya pandemi ini secara tertutup yang menjadi salah satu persoalan bagi calon, dan tentu ini mengakibatkan adanya sebuah persoalan besar yang secara general bahwa setiap bantuan bansos ini dikaitkan dengan adanya sebuah salah satu calon yang diusung seperti itu. Jadi terkadang incumbent yang maju bisa memberdayakan program-program dan akhirnya itu menjadi salah satu persoalan yang jadi dilematis di lapangan. Oke, kalau misalnya di dapil Bapak Karawang Purwakarta ya Pak ya,
ada pilkada serentak Pak? Ada. Nah ini seperti apa Bapak melihat di lapangan? Karena memang pas waktu sebelum dan sudah pilkada serentak ini memang anggota dewan dibalik ya Pak ya ke dapil masing-masing. Nah seperti apa nih Pak pemantauan Bapak di lapangan? Ya kalau untuk di Karawang sendiri itu cukup relatif aman karena ada 3 pasangan yang maju dan ada juga incumbent yang maju yang kebetulan memperoleh suara yang begitu signifikan, tetapi tidak terlepas dari persoalan-persoalan di lapangan terkait masalah yang tadi saya katakan bahwa ada beberapa bantuan yang dikaitkan dengan program-program incumbent seperti itu. Tapi untuk saat ini alhamdulillah dari mulai tingkat keamanan secara sinergi antara TNI Polri sudah bekerja keras dan tidak ada yang namanya masalah di lapangan, apalagi sampai persoalan radikal yang terjadi seperti itu. Oke, jadi memang intinya pilkada serentak di dapil Purwakarta Karawang nih aman ya Pak? Aman. Ya? Oke, jadi memang tidak ada kalau misalnya beberapa tempat nih Pak, kan memang ada nih yang memang katanya serangan fajar lah seperti apa yang sehingga mendapatkan mungkin seperti pelanggaran Pak yang memang dilakukan di beberapa kabupaten kota. Ini tanggapan Bapak sendiri selaku anggota Komisi 1 seperti apa Pak? Ya, untuk saat ini saya belum melihat situasi terkait masalah serangan fajar karena untuk masalah itu kan ditangani oleh Bawaslu. Benar. Dan untuk masalah Bawaslu sendiri saat ini mungkin sudah menindaklanjuti apabila memang itu terjadi udah di ranahnya masing-masing antara Bawaslu terus juga jenjang ke Gakumdu dan persoalan nanti bisa dilihat oleh MK seperti itu. Oke, lalu Pak kita beralih ke topik selanjutnya. Ini masa-masa reses di mana masanya gitu ya anggota dewan balik ke dapil masing-masing lalu mendapatkan aspirasi Pak dari masyarakat yang memang telah memilih Bapak di selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Kalau dari dapil Bapak sendiri untuk reses terakhir Pak yang memang kemarin ya Pak ya baru saja gitu November ya Pak ya. Ini seperti apa Pak? Aspirasi apa yang memang disampaikan oleh masyarakat dapil Karawang Purwakarta? Banyak di situ keluh-keluhan masyarakat terkait masalah ingin adanya pendidikan segera dibuka kembali secara tatap muka. Karena banyak juga edukasi terkait masalah pendidikan di rumah itu tidak sesuai dengan apa yang dipelajari oleh di sekolah masing-masing. Jadi banyak keluhan-keluhan dari orang tua yang ingin segera bagaimana cara supaya pelajaran tatap muka ini bisa direalisasi kembali. Oke, tapi kalau misalnya ini kan memang pelajaran tatap muka Pak memang sudah mendapatkan restu juga Pak ya dari 4 menteri untuk diberlakukan pada tahun 2021 mendatang. Kalau Bapak melihatnya sendiri sudah siapkah Jawa Barat gitu khususnya untuk melakukan pembelajaran tatap muka? Ya saya pikir kalau untuk diserentakkan adanya tatap muka itu juga masih belum siap karena ada berbagai daerah yang titik zonanya ini secara kriteria ada yang masih rawan dan juga aman. Jadi saya berharap sih ketika diberlakukan itu tidak semua daerah mempunyai aspek kriteria yang sama. Ketika zona itu aman boleh diberlakukan, tapi ketika zona itu tidak aman masih dalam tahap seperti biasanya seperti ini. Oke. Jadi memang untuk saat ini haruskah pembelajaran tatap muka diberlakukan atau memang ada metode-metode tertentu yang memang harus dijalankan seperti misalnya hanya boleh 30% ataupun bahkan 70% para siswanya yang masuk dari kapasitas gedung sekolah atau seperti apa? Saya pikir kalau untuk memberlakukan itu lebih baik seperti semula bahwa siswa itu boleh masuk tetapi dengan catatan bahwa daerah itu dalam kondisi aman gitu. Karena kalau seumpama kita diberlakukan hanya beberapa siswa aja takut ada kecemburuan dari para siswa dan juga daerah-daerah lain ya Pak? Daerah-daerah lain tentu orang tua yang tidak kebagian anaknya untuk masuk karena ditentukan kuota juga jadi persoalan nanti seperti itu. Lalu selain masalah pembelajaran tatap muka Pak memang dikeluhkan oleh masyarakat Purwakarta Karawang seperti apa lagi Pak aspirasi memang disampaikan oleh Bapak? Ya, yang paling tren saat ini masalah bansos. Waktu itu kan kita ketahui bahwa bansos itu mempunyai nilai yang cukup relatif bisa digunakan oleh masyarakat dari mulai tunai dan juga non tunai. Dan berharap untuk bantuan ini tidak hanya untuk sesaat tetapi bisa direalisasikan sebelum adanya vaksin ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, itu harapan kita semua. Lalu mungkin sedikit ingin mengetahui juga dari Bapak sebagai anggota
DPRD Provinsi Jawa Barat ini merupakan periode pertama Bapak ya. Nah, kalau misalnya periode pertama baru 1 tahun berjalan, namun sudah dihadapi dengan permasalahan yang cukup berat. Karena bukan permasalahan ini bukan hanya dihadapi oleh masyarakat kita saja, masyarakat Jawa Barat, Indonesia, bahkan seluruh dunia pun menghadapinya yang memang tidak pernah dihadapi sebelum-sebelumnya. Dari Bapak sendiri pribadi, adakah kendala yang memang Bapak rasakan atau seperti apa ya slidingnya Bapak lah untuk benar-benar bisa melewati tahun 2020 ini, tentu saja dibalikan lagi dengan Bapak selaku anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat? Ya, saya memang kebetulan saat ini baru menjabat setahun dan ini periode pertama saya menjabat. Ditambah saya mempunyai tugas amanah sebagai pimpinan komisi, wakil ketua komisi, dan juga sebagai salah satu pimpinan partai di Jawa Barat gitu. Jadi tentu ini menjadi salah satu tantangan yang tidak seperti biasanya. Ketika saya bisa menghadapi dan melewati proses ini menjadi salah satu proses pengalaman dan juga sebuah motivasi spirit pembelajaran yang begitu luar biasa seperti itu. Dan saya berharap dengan adanya pandemi ini ke depan kita bisa saling berkomunikasi di berbagai hal kepada masyarakat, pemerintah ataupun aparatur negara supaya bisa berkolaborasi untuk menuntaskan program-program yang memang sudah direalisasikan seperti itu. Lalu sedikit kita menyinggung Pak, kinerja ada beberapa pansus yang memang sedang atau baru saja dikerjakan oleh DPRD Provinsi Jawa Barat, dan salah satunya Bapak adalah menjadi pimpinan juga di Pansus 5 ya Pak ya. Ini terkait dengan persandian seperti itu. Komunikasi dan informasi. Oke, persandian, komunikasi dan informasi. Bisa diceritakan Pak sedikit banyaknya ini mengenai apa raperda tersebut Pak? Ya, raperda ini orientasinya lebih kepada di mana kita harus lebih mengenal secara provinsi yang harus konservatif pada digital. Karena untuk saat ini kita tidak bisa terlepas dari yang namanya digital untuk bisa mempermudah dan instan dalam berbagai hal. Apalagi kondisi Jabar mempunyai tingkat populasi yang begitu tinggi, layanan-layanan publik bisa nanti diaplikasikan melalui digital dan bisa terpantau langsung oleh beberapa teman-teman yang ada di DPR maupun di eksekutif. Jadi ini untuk mempermudah akses dalam pelayanan publik yang ada di Jawa Barat. Untuk saat ini Pak, raperda yang memang sedang digodok oleh Pansus 5 ini sudah sejauh mana Pak? Apa sudah selesai? Ya, untuk raperda ini kebetulan sudah selesai. Kita tinggal menunggu difasilitasi oleh Mendagri dan hasilnya juga kita sedang menunggu sejauh mana untuk bisa nanti kita implementasikan di lapangan seperti itu. Manfaat Pak, apa yang memang dirasakan atau manfaatnya apa untuk masyarakat Jawa Barat? Ya, masyarakat untuk saat ini kebetulan kan sudah terpaku dan hampir rata-rata itu menggunakan yang namanya basis online. Jadi mempermudah belanja, kebutuhan konsumtif ataupun kebutuhan lain. Jadi tentu menjadi salah satu concern kami di Komisi 1, apalagi ini berkaitan juga nanti ke situ. Dan saya selaku Ketua Pansus berharap adanya sebuah program ini secara digital. Pansus ini bisa menjadi salah satu terobosan awal karena hanya salah satu daerah yang ada di Indonesia ini cuman Jabar yang begitu sangat kurang konservatif masalah sekarang terkait masalah digital ini seperti itu. Oke, jadi dalam artian hanya Jawa Barat yang belum mempunyai raperda ini, yang tertinggal ya Pak ya? Cukup ironis karena sebenarnya Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang terbesar di Indonesia, namun ternyata belum mempunyai raperda ini ya Pak ya? Ya, tingkat maksimalnya ini harus dimaksimalkan karena ini raperda yang waktu itu pernah dibuat tetapi kita melanjutkan seperti itu. Jadi seperti ada revisi ya Pak? Oke, mungkin terakhir Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan untuk masyarakat Jawa Barat ini? Apalagi ini memang sudah menjelang akhir tahun Pak, kita masih menghadapi pandemi COVID-19 ini, apalagi memang walaupun di satu sisi pemerintah sudah menyiapkan vaksinasi, namun tidak bisa kita pungkiri, kita belum tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Seperti apa Pak? Ya, vaksin ini kan menjadi salah satu bentuk kajian yang bisa belum dikatakan untuk lebih matang. Karena banyak berbagai hal yang kendala di kondisi kita ini belum bisa didistribusikan di berbagai daerah. Jadi tentu protokol itu menjadi salah satu sebuah perhatian yang tidak bisa dihindari. Apalagi dengan adanya kondisi ini perekonomian sekarang kita sedang stabil. Jadi saya berharap kepada masyarakat untuk bisa fokus dalam kegiatan menjalankan kegiatan sehari-hari, tapi protokol kesehatan tetap dijaga karena sampai saat ini belum bisa terprediksikan pandemi ini akan berakhir seperti itu. Oke, baik. Intinya memang masyarakat Jawa Barat harus tetap lebih
mematuhi protokol kesehatan ya Pak, karena memang pandemi ini belum tahu juga kita akan berakhir. Baik Pak Sabil, terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami dan juga pemirsa Bandung TV. Dan pemirsa, akhir kata saya Farah Mumtaz mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ini dulu ya Pak ya. Tunggu Pak, nanti dulu.